Hai teman-teman, selamat datang di ibadah perdana Youth Pro Abalov Cikarang. Ibadah Youth Pro Abalov Cikarang cocok untuk kamu-kamu yang masih mahasiswa, pekerja muda, dan profesional muda. Bagi teman-teman yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, kita undang minggu depan untuk bisa menyaksikan ibadah Youth Pro di layar kaca Anda pukul 11 siang. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa info yang akan kami bagikan. Yang pertama, untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat mentransfer melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda. Bagi teman-teman yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, kami undang untuk bisa bergabung bersama dengan komunitas sel atau komsel dengan menghubungi kontak person berikut ini. Yang terakhir, jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami untuk mendapatkan update terbaru tentang ibadah Youth Pro Abalov Cikarang. Demikian info Youth Pro minggu ini. Dan selamat beribadah. Shalom teman-teman muda. Welcome to our new identity at Abalov Cikarang. Selamat datang di ibadah Youth Profesional Abalov Cikarang. Ibadah Youth Pro adalah ibadah yang didesain untuk menjawab kebutuhan anak-anak muda, Khususnya untuk mahasiswa dan para profesional muda, untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Di ibadah Youth Pro ini, kita semua adalah kesatuan tubuh Kristus. Baik kami sebagai pemimpin maupun rekan-rekan sebagai pekerja dan juga jemaat. Kita ingin bersama-sama bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Di dalam ibadah Youth Pro kedepannya akan ada 3 hal yang menjadi fokus kita bersama. Pertama, faith in Christ. Tentunya firman Tuhan akan selalu menjadi landasan dan pusat kita dalam menjalankan kehidupan. Melalui ibadah Youth Pro ini, mari kita bersama-sama bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus dan berjalan bersama-sama menuju pengenalan akan Kristus. Kedua, faithful stewardship. Sebagai anak-anak muda, baik mahasiswa atau yang sudah bekerja, kita perlu terus mengembangkan kepenatalayanan kita dalam studi dan pekerjaan kita. Tidak hanya pelayanan di gereja lokal, tapi kita bisa terus mengembangkan potensi secara maksimal. Melalui Youth Pro, kita juga akan mengasah kemampuan kita dan pengetahuan kita, serta memperlebar kapasitas agar kita menjadi berkat di dalam kampus dan juga dunia pekerjaan. Nah, yang ketiga ini nggak lepas juga untuk kita bahas, yaitu godly relationship. Yaitu dengan terus bertumbuh bersama-sama di Youth Pro, kita ingin bisa dituntun untuk bisa mempersiapkan diri kita menjadi diri yang penuh saat membangun hubungan dengan lawan jenis. Bagaimana sebagai anak muda kita bisa menjaga kekudusan, membangun hubungan dengan benar, dan tentu sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, bahkan sampai pernikahan yang kudus. Gimana teman-teman? Are you ready for joining Youth Pro? We welcome all of you here. Biar kita dibangun dan bertumbuh bersama-sama di sini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. kedewasaan penuh, Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. see you. See you. See you and God bless you. Yuk teman-teman, kita sama-sama datang untuk memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang perkasa yang ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Yuk berikan tepuk tanganmu bagi Allah kita yang besar, sebab Dia Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagaku, namun karena kasih-Mu yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai tak keragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku bersama.
Mari kita ambil waktu kita sejenak. Coba teman-teman renungkan bahwa sungguh kesetiaan Tuhan itu sungguh nyata bagi setiap kita. Tidak akan pernah kita dapat hidup di luar kasih-Nya. Justru Dia adalah Allah yang segala-galanya di dalam setiap hidup kita. Yuk teman-teman, kita ambil waktu ini untuk kita datang menyembah Dia. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
tak pernah tinggalkan aku. Dalam kondisi apapun, Tuhan Kau selalu ada bagi setiap kami. Allah yang terus ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Ku mau nyanyi bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, 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 Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Yes Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau yang memulai segala yang baik di dalam hidup kami, Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang terus kami rasakan. Bahwa apapun kondisinya, kami percaya bahwa Engkau selalu baik dan Engkau tidak akan pernah salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kak Darwin Liang yang akan membagikan firman Tuhan. Biarlah melalui lidah bibirnya Tuhan, pesan Tuhan itu tersampaikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan di Youth Pro Abalov Cikarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami kagum
Kami bahagia punya Allah seperti Engkau. Dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat Youth Pro Abel of Cikarang, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Merupakan sebuah kehormatan karena saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah perdana Youth Pro Abel of Cikarang. Saudara, saya percaya Youth Pro ada bukan sekedar karena saudara ingin membuat sebuah ibadah yang baru. Atau juga bukan karena saudara merasa sudah lebih tua, sehingga harus memisahkan diri dari rekan-rekan yang masih lebih muda. Saya yakin dan percaya bahwa ada tujuan dan maksud Tuhan ketika saudara ditempatkan bersama-sama di dalam sebuah ibadah yang khusus yang bernama Youth Pro. Ada tujuan yang spesifik yang Tuhan ingin kerjakan melalui hidup saudara. Karena itu hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah topik yang berjudul Committed to Change. Berkomitmen untuk berubah. Saya percaya ketika kita memiliki sebuah kerinduan untuk melihat sesuatu yang baru, kerinduan kita tersebut harus disertai dengan kemauan, komitmen untuk mau berubah. Kita tidak mungkin bisa melihat sesuatu yang baru itu kemudian menghasilkan sebuah kegerakan yang menggairahkan kalau bukan karena ada orang-orang yang berkomitmen untuk berubah. Sama seperti hidup kita, saudara, ketika usia terus bertambah, maka kita perlu menyadari bahwa kita perlu terus berubah. Kita tidak bisa hanya melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan terjadi sebuah kegerakan. Hari ini, saya rindu mengajak kita membaca firman Tuhan. Kita mau melihat bersama bagaimana sesuatu yang baru terjadi, bahkan kegerakan terus bergulir, karena adanya orang-orang yang berkomitmen untuk berubah. Sehingga sesuatu yang baru yang diciptakan atau yang dilakukan itu membawa sebuah kegerakan yang luar biasa. Tentu sudah tidak asing lagi, kita akan membaca bersama Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Sebelum kita membacanya, saya rindu saudara mengingat kembali sedikit bagaimana perjalanan Yesus di muka bumi selama 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus harus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan atas diri setiap murid-murid. Dan sejak saat itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bahkan kemudian Petrus dengan beraninya menyampaikan tentang jalan Tuhan dan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, menerima perkataan Petrus, memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kita perlu memahami bahwa apa yang terjadi di dalam cara hidup jemaat yang pertama adalah sebuah perubahan yang signifikan, yang lahir dari hati orang-orang yang menemukan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka berkomitmen untuk berubah. Saudara, kita mengetahui bahwa sebelum ada cara hidup jemaat yang pertama, tentu ada cara hidup orang-orang Yahudi di waktu sebelumnya. Cara hidup mereka yang mengikuti hukum Taurat, mereka yang begitu kaku dengan peraturan, mereka yang melakukan segala sesuatu karena Taurat dan bukan karena kasih. Mereka yang belum pernah mengalami pengampunan dosa seperti yang mereka alami ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Nah saudara,
kita bisa melihat bersama bahwa sesuatu yang baru haruslah juga disertai dengan sebuah komitmen untuk mau berubah. Kalau hari ini kita melihat adanya Youth Pro Abelov Cikarang, ibadah baru yang dilahirkan setelah dipikirkan begitu lama, direnungkan, dan hari ini terjadi. Saudara, saya percaya dengan adanya ibadah yang baru ini, tentunya diharapkan melalui setiap saudara akan melahirkan kegerakan yang baru. Saudara akan memenangkan lebih banyak jiwa lagi untuk Tuhan. Bukan sekedar untuk memanaskan bangku gereja, melainkan supaya mereka mendapatkan visi dari Tuhan, mencapai hidup yang maksimal, seperti setiap saudara. Nah, karena itu, ketika kita hari ini memasuki sesuatu yang baru, kita harus memulainya dengan komitmen kita untuk mau berubah. Komitmen dari siapa dulu? Dari setiap pribadi, saudara. Komitmen tidak bisa dimulai dengan kita menunggu orang lain. Komitmen harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita mempercayai bahwa sesuatu yang baru ini pasti melahirkan sebuah kegerakan, maka saudara harus memulainya dengan komitmen pribadi untuk mau berubah. Kita melihat bagaimana di dalam cara hidup jemaat yang pertama, mereka semua setiap pribadi berkomitmen untuk berubah. Nah, saudara, dari mana kita bisa melihat komitmennya? Komitmen itu bisa dilihat dari ketekunan mereka. Mereka bukan sekedar memberi diri dibaptis, bukan sekedar percaya kepada jalan Tuhan, tapi mereka bertekun. Saudara, orang yang bertekun adalah orang yang pasti mendapatkan dan memiliki komitmen dari awal. Karena saya percaya mereka sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dari proses itulah mereka berkomitmen, yuk mari kita bertekun, supaya kita melihat akan adanya perubahan yang terjadi, sehingga kegerakan bisa terjadi di tengah-tengah kita. Perubahan apa yang terjadi? Saudara, mereka sebelumnya, kalau bisa dikatakan inilah cara hidup jemaat yang pertama, berarti ada cara hidup sebelumnya. Ya, cara hidup yang pertama, mereka mulai bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Artinya apa, saudara? Sebelumnya berarti mereka bukan hidup seperti dengan cara itu. Mereka tidak dalam persekutuan. Mereka tidak dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tidak sering berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Saudara, itu adalah cara hidup yang dahulu. Mereka tidak sering melakukan itu. Bahkan mereka mungkin tidak melakukan itu. Namun ketika mereka melihat sesuatu ini yang baru, dan mereka menyadari bahwa inilah maksud Tuhan buat hidup mereka, mereka berubah, saudara. Pertanyaan saya buat kita, ketika ibadah Youth Pro Abelov Cikarang ada, hal apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Apakah kita mempercayai bahwa ini adalah sesuatu yang baru? Dari tempat ini akan lahir kegerakan. Dari tempat ini akan banyak profesional muda, orang-orang muda yang datang ke dalam rumah Tuhan dan mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Apakah kita menyadari bahwa inilah waktunya kita perlu berubah? Kalau mungkin saudara sudah percaya Yesus begitu lama, berjemaat, bahkan mungkin sepanjang melewati tahun lalu, karena kondisi COVID, pandemi yang ada, kita sulit bertemu. Saudara bisa mengalami declining, saudara mengalami penurunan dari sisi pertumbuhan rohani saudara, saudara malah kehilangan persekutuan, saudara mulai membangun gaya hidup dengan pola yang lama. Saudara, inilah waktunya dimulai dari pribadi kita masing-masing untuk kita berkomitmen dan bertekun sampai terjadi perubahan. Kalau saudara mungkin sudah lama tidak bersekutu, saudara mulai harus berubah. Bagaimana caranya? Hubungi lagi teman-temanmu, tanyakan kabarnya, ajak mereka berdoa bersama, walaupun harus secara online. Kalau perlu makan sama-sama, walaupun dia di rumah, saudara di rumah. Ya, jadi di dalam proses ini kita perlu menyadari bahwa inilah cara hidup jemaat yang pertama, di mana mereka memulainya dari pribadi terlebih dahulu untuk berubah. Kalau saudara hari ini sudah kehilangan waktumu untuk berdoa, mari bangun kembali kehidupan doamu di dalam Tuhan. Kalau saudara mulai kehilangan ketekunanmu dalam membaca firman Tuhan, mari kembali ke sana. Karena itu esensi orang percaya. Saudara, kita tidak mungkin bertumbuh, tidak mungkin bisa melihat ada sebuah kegerakan kalau kita masih dengan pola yang sama dan kita berharap akan ada perubahan, kita berharap akan ada kegerakan. Saya percaya saudara bahwa semua ini dimulai dari komitmen pribadi kita terlebih dahulu. Jadi mari kembali dan mari berubah. Kalau saudara menyadari bahwa saudara sudah cukup tekun,
Tapi saudara tahu bahwa saudara bisa memberi nilai tambah, saudara bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Mari berubah, karena saudara perlu memberikan sebuah effort, usaha yang lebih sungguh-sungguh, supaya saudara bisa melihat perubahan. Saudara committed to change, artinya tiap-tiap pribadi berkomitmen untuk mau berubah. Nah, inilah yang melahirkan kegerakan saudara. Saudara bayangkan, kalau saudara berkomitmen, tapi ada teman saudara yang lain tidak berkomitmen, rasanya seperti apa? Contoh, misalkan saudara sama-sama melayani di sebuah bidang, saudara sama-sama menjadi asyir dalam pelayanan. Hal yang sederhana dalam melayani karena bisa langsung terlihat bersama. Saudara, kalau saudara berkomitmen menjadi seorang asyir, artinya saudara harus belajar datang on time, saudara harus menyiapkan diri sebelum saudara sampai di gedung gereja, saudara harus menyiapkan penampilan yang terbaik karena saudara adalah etalase gereja, karena saudara berdiri paling depan di pintu paling depan. Tapi kalau saudara menemukan teman saudara datang terlambat, kemudian pakaiannya juga tidak rapi, rambutnya tidak disisir, apa yang saudara rasakan? Tentu tidak enak. Saudara, kita menyadari bahwa kita perlu melihat ada komitmen yang dimulai dari setiap pribadi, termasuk juga komunitas sel, saudara. Komsel di mana kita berada harus terus-menerus dibangun, namun bukan oleh PKS-nya saja, melainkan oleh kita semua. Kalau kita merindukan ada kegerakan di dalam Youth Pro, mulailah dari komselmu. Bagaimana caranya? Mulailah dari komitmen pribadi, jangan datang telat, walaupun online. Usahakan sedemikian rupa supaya bisa bergabung dalam komsel, supaya kita bisa bertumbuh, mengalami Tuhan bersama-sama. Inilah yang namanya committed to change. Kalau kita tidak pernah berkomitmen untuk mau berubah, jangan pernah berharap sesuatu yang baru, kegerakan-kegerakan yang baru bisa terjadi lewat hidup kita. Nah, saudara, ketika kita sudah berkomitmen secara pribadi, apa yang terjadi? Kalau kita membaca firman Tuhan, mereka melihat banyak mujizat terjadi. Dan ini yang luar biasa. Dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara, bicara perubahan tentu bukan hanya pribadi, tapi juga bicara tentang komitmen bersama. Saudara, saya mau mengajak kita untuk kita mengevaluasi dan meredefinisi kembali apa yang Tuhan mau kerjakan melalui komunitas di mana kita berada hari ini. Saya percaya Youth Pro Abel Cikarang ada di kota Cikarang karena ada maksud Tuhan. Saudara perlu melihat visi yang besar yang Tuhan sudah taruh. Namun hal ini hanya bisa dilihat kalau saudara bersepakat dan duduk bersama, berkomitmen bersama. Saudara tidak bisa hanya melakukannya sendiri, walaupun saudara orang yang hebat. Saudara perlu duduk dan berkomitmen bersama. Saudara perlu mengambil waktu untuk membicarakan tentang ini. Kita sudah ada di dalam sebuah ibadah yang baru. Apa yang kita rindukan terjadi? Apa yang saudara harapkan terjadi dari komselmu, dari areamu, dari ibadah ini? Saudara, komitmen bersama ini perlu dibangun dari hari ke hari. Harus ada perubahan. Kalau saudara berkata, Pak, tapi susah, waktu kami sulit untuk bertemu. Kalau kita masih ada di dalam pola kita yang lama, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kegerakan yang baru terjadi. Kalau saudara rindu melihat kegerakan baru yang terjadi, lihat apa yang terjadi dalam gereja mula-mula. Mereka meninggalkan kepentingan pribadi mereka, kemudian mereka memasuki sebuah pola yang baru. Mereka rela berkomitmen bersama, bahkan rela memberikan harta mereka untuk keperluan setiap orang. Kalau saudara mungkin selama ini kehilangan passion, gairah untuk berkorban satu terhadap yang lain. Saudara kehilangan komunikasi, kehilangan trust, kehilangan percaya terhadap saudara seimanmu. Inilah waktunya untuk saudara membangunnya kembali. Dengan cara apa? Berkomitmen bersama untuk berubah. Saya ceritakan beberapa hal yang sederhana. Saudara, saya pernah memimpin sebuah komsel. Mungkin kira-kira kurang lebih kejadian ini sekitar 7-8 tahun yang lalu, saudara. Ketika saya sedang berada dalam komsel ini, masa itu gadget sudah ada di tangan kita semua, WhatsApp juga sudah mulai dipakai sama banyak orang. Namun saudara, saya sebagai PKS waktu itu sempat mengalami kelelahan karena saya merasa bahwa grup di mana kita bercakap-cakap atau berbicara ya di dalam WhatsApp itu seperti grup yang isinya adalah roh-roh gentayangan, seperti kuburan, saudara.
Karena tidak ada yang bersuara, kalau ditanya tidak ada yang menjawab, sekalipun ini PKS yang bertanya. Jadi saudara, saya mulai gerah karena saya berpikir bahwa kalau begini terus, apakah lebih baik Komsel dibubarkan? Rasanya itu pemikiran banyak pemimpin Komsel hari ini. Nah saudara, namun Tuhan bicara di dalam hati saya bahwa saya perlu membangun kembali komitmen bersama untuk rela berubah. Saya mengajak mereka semua berkumpul, saya bilang saya minta waktu dengan serius sungguh-sungguh untuk kita duduk bersama, untuk kita bicara, mau bagaimana kita ke depan. Saudara, hal ini perlu saya lakukan, karena kalau tidak, maka tidak akan ada perubahan. Ketika kami duduk bersama, kami terbuka dari hati kami masing-masing tentang apa yang kami rasakan. Ternyata banyak dari antara mereka juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa mau involve lebih sungguh-sungguh, mau berkomitmen, namun melihat orang lain tidak berkomitmen. Akibatnya mereka mundur. Nah, saya berkata mulai hari itu bahwa kita tidak bisa menunggu orang lain berubah, kita perlu memulai perubahan. Dan harus dimulai dari kita dulu. Saya mengajak mereka untuk mendefinisikan kembali Komsel ini untuk apa tujuannya? Apa visi Tuhan untuk komunitas yang Tuhan tempatkan? Kemudian saya mengajak mereka bersama-sama memikirkan hal-hal apa yang perlu dibangun supaya komitmen bersamanya itu makin terasa. Contoh saudara, komunikasi yang intens. Ketika ada saudara kita bercerita tentang kondisinya, kita tidak bisa hanya mendiamkan, tapi kita perlu berespon. Paling tidak kita berkata, saya ada, saya mendukung kamu, saya berdoa buat kamu. Kalau dia menceritakan hal-hal yang sukacita, kita turut bergembira dengan dia. Saudara, kalau dia menceritakan kesusahan, kita bukan sekedar mendengar dan sekedar menguatkan, tapi kita bertindak, menghampiri orang itu untuk mendoakan langsung mungkin, memberikan barang yang memang dia perlukan, memberikan bantuan. Saudara, kami berkomitmen untuk memperbaiki komunikasi kami. Dimulai dari mana? Grup WhatsApp kami. Mungkin ketika saya sedang menceritakan ini, saudara mengalaminya. Mari perbaiki ini kembali. Kami berkomitmen bahwa kalau ditanya rame-rame, artinya harus menjawab rame-rame. Bukan hanya menunggu PKS-nya saja yang menjawab. Kami berkomitmen untuk kami tidak mendiamkan. Kami berkomitmen untuk kami terbuka, tidak menyimpan pergumulan kami sendiri. Karena kami tahu bahwa saudara seiman kami pasti rela menanggungnya bersama. Saudara, inilah komitmen yang perlu dibuat supaya saudara bisa melihat perubahan terjadi. Youth Pro Abalov Cikarang pasti akan melahirkan kegerakan yang luar biasa. Dimulai dari siapa? Komitmen saudara bersama-sama. Begitu juga dengan pelayanan yang sedang dibangun. Saudara, kita tidak sedang mencari kehebohan gereja. Kita tidak sedang sibuk membuat ibadah yang begitu kreatif sekali sampai orang terpesona. Yang paling penting adalah saudara, komitmenmu bersama untuk membangun ibadah ini. Sehingga saudara bisa melihat orang-orang yang membutuhkan Tuhan, mereka datang ke tempat ini, dan kemudian mereka, karena komitmen yang saudara tunjukkan, mereka melalui hidup saudara bertemu dengan Tuhan. Saudara, inilah yang sungguh dirindukan terjadi. A commitment to change. You have to be committed to change. Saudara perlu berkomitmen untuk berubah. Dan kita melihat bagaimana Kisah Para Rasul 2 ayat 47 berkata, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari mulai membangun ini bersama. Karena Tuhan sudah menaruhnya dalam hati setiap saudara. Saya percaya itu sekecil apapun itu. Ada hal yang penting yang saya mau ingatkan. Buang jauh-jauh setiap roh yang apatis. Apatis artinya saudara merasa sudah no hope. Karena mungkin banyak pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Buang kecuekanmu karena itu tidak berguna dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah dibutuhkan komitmenmu saudara. Karena Tuhan mau sebagai bagian dari tubuh Kristus, engkau berfungsi dan berkontribusi. Inilah waktu di mana kita akan melihat kegerakan terjadi, dan itu semua dimulai dari komitmen kita bersama. Jadi hari ini, saya menyimpulkan sedikit dari apa yang saya sudah sampaikan bagi saudara. Yang pertama dimulai dari komitmen pribadimu untuk berubah. Kalau saudara sudah kehilangan persekutuan dengan Tuhan, bangun kembali kehidupan doamu. Bangun kembali untuk saudara bersekutu dengan firman. Praktekkan, renungkan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara selama ini secara pribadi tidak menghargai pertemuan-pertemuan korporat, perbaiki, kembalikan dirimu dalam komitmen yang benar di hadapan Tuhan.
Dan bukan cuma pribadi saudara, tapi komitmenmu bersama untuk membangun ini. Saudara perlu duduk untuk membicarakan ini. Diskusikan, temukan jawaban dan hikmatnya dari Tuhan. Sampai saudara menemukan apa yang Tuhan rindukan terjadi. Semua pribadi menemukan ini bersama-sama, dan dari situlah dimulai terjadinya kegerakan. Saya percaya Tuhan akan memimpin setiap saudara. Karena itu saya mau mengajak saudara, mari kita berdoa. Biarlah 2021 kita melihat komitmen kita untuk berubah, membawa kita kepada sebuah kegerakan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau kerjakan di dalam gereja mula-mula, cara hidup mereka yang pertama, yang berubah dari cara hidup yang sebelumnya, membawa mereka kepada sebuah kegerakan yang luar biasa. Hari ini kami boleh mendengar Injil karena ada setiap mereka. Kami percaya Tuhan hari ini, karena lewat setiap kami, ke depan nanti akan ada banyak Tuhan, profesional muda, orang-orang muda yang ada di Cikarang. Mereka akan mendengarkan Injil karena melalui hidup kami. Dimulai dari hari ini, komitmen kami sebagai pribadi maupun bersama-sama untuk mau berubah. Karena kami percaya Tuhan sudah menaruh sesuatu yang baru, karena itu kami mau menjalaninya bersama-sama sampai kami melihat kegerakan itu terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menjaga kehidupan kami, Tuhan yang akan memimpin kami. Biarlah semua tuntunan yang Tuhan berikan melalui Youth Pro Ablof Cikarang ini, melalui setiap komunitas yang ada, boleh kami ikuti bersama dengan komitmen yang kuat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang mau berkomitmen untuk berubah, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati saudara, maju terus Youth Pro Ablof Cikarang.